Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 ya, lanjutan dari setelah kita kerjakan tugas MIT yang diberikan di antara 150 orang, 170-an orang mahasiswa yang kumpul cuman nggak sampai 130. Berarti ada 20-an atau 40-an orang nggak kumpul. Ya, Ibu harap yang belum kumpul tugas MIT-nya segera dikumpul ya, nggak apa-apa terlambat. Yang penting tidak kopas dari jawaban teman, maksudnya jawaban versi sendiri ya, nggak apa-apa sederhana jawabannya, yang penting Anda jawab sendiri, seperti itu. Nah, kemudian pada hari ini kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang jaringan syaraf tiruan ya. Bahwa ini adalah salah satu metode yang bisa Anda gunakan ketika Anda ingin membuat sistem atau aplikasi yang berbasis sistem cerdas seperti itu. Metode ini paling masyhur ya digunakan. Kenapa? Karena hingga saat ini model jaringan syaraf tiruan ini sudah berkembang sedemikian rupa, yang dari HNN, kemudian berkembang menjadi CNN, kemudian ada lagi yang terbaru itu, ya Ibu lupa namanya. Jadi jaringan syaraf tiruan ini terus mengalami perkembangan seperti itu. Nah, kemudian pada hari ini yang akan kita bahas itu adalah sedikit tentang konsep jaringan syaraf tiruan. Kemudian di dalam jaringan syaraf tiruan itu atau ANN, Artificial Neural Network, itu ada beberapa metode ya di dalam activation function-nya. Nah, diantaranya itu dua yang akan kita bahas hari ini, yaitu model McCulloch-Pitts dan yang kedua model HEP. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa model berikutnya nanti, itu yang akan kita bahas secara beruntun, mungkin 3-4 pertemuan untuk ke depannya. Nah, apa itu JST? Ya, jaringan syaraf tiruan bisa kita singkat menjadi JST atau bahasa Inggrisnya ANN, Artificial Neural Network. Itu adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis. Jadi seperti cara kerja manusia, ya, bagaimana manusia bisa mengenali sesuatu itu berdasarkan informasi yang diterimanya dari 5 indera yang dimiliki oleh manusia. Apakah itu dari pendengaran, dari penglihatan, dari peraba, dan seterusnya. Nah, itu kemudian informasi-informasi yang diperoleh dari seluruh panca indera manusia diolah ke dalam otak manusia. Nah, jadi intinya manusia itu sebenarnya makhluk cerdas karena apabila diberikan satu contoh, ketika diberikan lagi atau diperlihatkan kembali barang atau benda tersebut di kemudian hari, dia bisa langsung mengenalinya. Nah, itulah yang sering kita sebut dengan proses pembelajaran, ya. Nah, kalau di dalam metode jaringan syaraf tiruan ini, proses pembelajarannya itu disebut dengan pelatihan atau training. Nah, kemudian cara kerja JST ini seperti cara kerja manusia, ya. Seperti yang Bu jelaskan tadi, belajar melalui contoh. Jadi JST ini cocok untuk diterapkan pada aplikasi-aplikasi yang bertopik tentang pengenalan pola atau klasifikasi data, ya. Pokoknya segala aplikasi yang dibutuhkan proses pembelajaran atau pelatihan atau training itu cocok ya menggunakan metode JST. Nah, ada beberapa contoh aplikasi yang menerapkan metode jaringan syaraf tiruan ini. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren ya dalam bidang bisnis. Kemudian dalam bidang ekonomi JST biasa digunakan untuk peramalan kebutuhan atau penjualan
atau pengontrolan proses industri, kemudian pada proses validasi data, ya, itu dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian bisa juga menyentuh bidang lain, ya, misalnya deteksi tambang bawah laut atau analisis tekstur. Ya, analisis tekstur ini misalnya ada beberapa macam tekstur, ya, bisa tekstur kain, tekstur kayu, dan sebagainya. Kemudian bisa juga JST juga diterapkan pada pengenalan objek 3D, pengenalan tulisan tangan, pengenalan wajah, sidik jari, dan seterusnya. 49. Ya, Indah, tolong di-mute dulu suaranya, Dek. Nah, kemudian dalam dunia kedokteran, itu JST ada banyak aplikasi, ya, yang menerapkan JST, tapi yang lebih ideal itu dalam pengenalan penyakit yang menggunakan objek scanning. Nah, jadi JST itu akan ideal ketika pengenalan polanya berbasis image processing. Dalam hal ini ada objek berupa scan, ya. Nah, kemudian dalam bidang bisnis juga ada juga kebanyakan JST diterapkan untuk optimasi dan penjadwalan. Nah, seperti itu contoh-contoh aplikasi yang menerapkan metode jaringan syaraf tiruan. Nah, berikut ini adalah struktur sederhana, ya, dari bagaimana mentransformasi cara kerja otak manusia menjadi sebuah metode dalam kecerdasan buatan. Nah, kita lihat di sini di dalam otak manusia akan diolah, ya, informasi yang diterima misalnya dari indera penglihatan itu diolah di dalam otak yang mengolah informasi dari penglihatan, ya, misalnya striate cortex. Nah, itu posisinya berada di sini. Nah, kemudian informasi itu akan menjadi sebuah inputan, kemudian akan diolah di dalam nukleus, ya. Nah, kemudian bagaimana informasi yang diterima itu akan menghasilkan output berupa informasi apakah nama dari benda ataukah nama dari kejadian yang dilihat oleh mata manusia. Nah, kalau kita gambarkan secara biologisnya seperti ini, ya. Ada dendrit, kemudian ada nukleus, ada sel body, kemudian ada akson. Nah, informasi yang diterima itulah yang berasal dari dendrit, ya, dendrit yang menerima informasi-informasi yang kita terima dari panca indera, kemudian diolah di dalam nukleus ini, ya, inti sel yang ada di dalam jaringan syaraf manusia. Kemudian outputnya nanti akan keluar melewati akson. Nah, berdasarkan struktur inilah maka diciptakanlah struktur sederhana dari JST. Jadi JST itu strukturnya seperti ini untuk sederhananya, ya. Jadi yang dendrit tadi kita gambarkan dia sebagai inputan. Nah, inputan itu tidak hanya satu, ya, tapi lebih dari satu. Nah, kemudian di dalam nukleus itu tadi kita gambarkan sebagai seperti ini. Nah, di dalamnya nanti ini ada beberapa activation summary fungsi penjumlahannya, ya. Kemudian setelah melewati fungsi penjumlahan atau summary-nya, kemudian di activation function-nya. Nah, di dalam activation function-nya itulah kita memilih beberapa metode yang mana akan Anda pilih nanti. Modelnya, ya, model algoritma yang mana yang akan Anda pilih nantinya. Kemudian setelah diproses berdasarkan dua model tadi, summary dengan activation function-nya, maka akan kemudian menjadi sebuah output dari objek yang akan dikenali dalam jaringan syaraf tiruan ini. Nah, untuk lengkapnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi inputannya itu kita namakan sebagai AJ. Kemudian ketika inputan itu mau dimasukkan ke dalam fungsi summary-nya, itu harus dikalikan dulu dengan bobotnya, ya. Bobot masing-masing inputan. Nah, kemudian setelah dijumlahkan, kemudian masuk ke activation function, ya. Di sini ada beberapa model algoritma yang bisa kita pilih. Kemudian menghasilkan output yang akan menjadi keluaran dari
objek yang akan dikenali nantinya. Seperti itu. Tergantung ya, boleh jadi di sini inputannya ada banyak, misalnya 100 inputan, tapi outputnya nanti cuma dibagi 2 kelas, ya, 2 target, yaitu ada target A dan target B, seperti itu. Ini model JST ini lebih masyhur ya, digunakan pada topik pengenalan pola atau image processing. Ya, misalnya Anda nanti mau membuat aplikasi pengenalan buah apel. Nah, nanti inputannya itu di pembelajarannya atau di pelatihannya nanti Anda akan men-training ya, menggunakan beberapa sejumlah data. Misalnya dari 100 data Anda bagi dulu berapa jumlah data trainingnya dan berapa jumlah data testingnya. Biasanya semakin banyak jumlah data training ya, apabila jumlah training lebih banyak daripada testing itu biasanya akurasinya lebih bagus, seperti itu. Jadi yang diinput itu adalah 2 objek ya, yaitu objek apel dan yang bukan apel. Nah, itu diperkenalkan ke dalam model JST ini. Setelah diperkenalkan bahwa kalau yang apel itu sekian nilai sekian nilai ekstraksi fiturnya, kemudian bisa dikenali menggunakan model JST ini, maka itu akan menjadi output nantinya ketika diinput melalui proses pengujian ya, atau testing. Misalnya diinput ketika diuji buah apel, maka akan menghasilkan output buah apel juga. Ketika yang diinput bukan apel, maka yang menjadi output itu adalah bukan apel juga, seperti itu. Itu kalau akurasinya bagus ya. Karena boleh jadi ketika di antara jumlah data pengujian itu ada 1, 2 atau berapa objek itu terkadang salah outputnya ya, yang diinput apel tapi outputnya bukan apel. Nah, seperti itu jangan panik dulu ya. Nah, itu bisa kita analisis kira-kira di bagian mananya. Ya, sampai di mana tadi kita dengar, Dek? Halo? Halo, halo? Cek sound, cek sound. Iya, sampai di mana? Di mana? Halo, halo, di mana? Kita dengar tadi sampai di mana? Halo, Farhan. Kenapa? Iya, putus-putus kisah ya. Halo, halo. Ya, Bu. Halo, halo. Iya, sampai di mana tadi kita dengar suaranya, Bu? Yang inputan, Bu. Inputan. Inputan Iya, yang Bu. contoh apel dan bukan apel atau gimana? Iya, Bu. Yang masih di awal-awal, Bu. Oh, masih di awal-awal. Oke, oke. Iya, Iya, jadi Bu. seperti itu. Jadi di dalam JST itu nanti Anda akan membagi ya beberapa data. Misalnya dari 100 data yang Anda mau olah, itu silakan dibagi. Misalnya 70 data untuk di training atau dilatih, kemudian 30 data nanti diuji. Nah, kan yang kita mau kenal ini adalah contohnya buah apel. Nah, jadi dari 70 data itu bagi 2 lagi sama besar 35 untuk buah apel dan 35 yang bukan apel. Nah, begitu juga dengan data ujinya. Kita bagi juga bagi 2, 15 buah apel dan 15 bukan apel. Nah, setelah itu ketika kita memberikan proses training itu kayak anak-anak begitu ya, kita ajarkan bahwa ini apel, terus kita kasih lagi bentuk apel yang lain tapi sama aja bilang itu apel. Yang penting warnanya sama seperti itu. Tapi mungkin beda besar dan kecilnya ya, seperti itu. Ini apel, ini bukan apel. Diajar sampai 70 data. Nah, jadi nanti di aplikasinya itu ketika dia sudah bisa membedakan antara apel dan bukan apel di 70 trainingnya itu, maka sudah bisa dikatakan untuk lanjut ke proses berikutnya yaitu pengujian. Nah, diuji 30 data uji yang berbeda ini tadi ya. Diuji, diinput
data ujinya, apakah dia bisa mengenali apakah yang diinput ini apel atau bukan apel. Maka dia akan memberikan output seperti itu, sesuai dengan hasil pembelajaran yang diberikan sebelumnya, seperti itu. Jadi kita bikin aplikasi pengenalan pola, tapi di dalamnya ada proses pembelajaran. Artinya kita memberikan memang label atau target pada objek yang kita mau kenalkan kepada aplikasi tersebut. Jadi objek ini maksudnya boleh berupa objek gambar ya atau citra, boleh juga berupa data atau informasi. Nah, seperti itu. Jadi data mining juga boleh menggunakan metode JST ini, seperti itu. Jadi tidak mengikat bahwa hanya pola citra aja yang bisa dikenali, enggak ya, bisa juga berupa data berupa informasi. Yang penting ada labelnya ya, nama pelabelannya. Nah, kemudian untuk berikutnya ini kita akan membahas dua pemodelan ya atau algoritma yang ada di dalam JST. Yang pertama model McCulloch-Pitts. Nah, sebelum ke situ ada beberapa yang perlu Anda ketahui bahwa dari struktur JST yang Ibu tampilkan tadi itu lebih detailnya bisa Anda lihat seperti ini. Nah, jadi inputannya tadi itu kita berikan dia simbol sebagai X. Nah, X-nya dimulai dari X0, X1, X2, sampai X sekian. Nah, ini inputannya. Kalau kalian baru belajar pengolahan citra digital ya, baru belajar di pengolahan citra digital, belum ke pengenalan pola. Nah, nanti di mata kuliah pengenalan pola itu di semester depan, itu kalian akan mempelajari metode ekstraksi fitur dari suatu citra. Nah, jadi berdasarkan nilai ciri atau nilai fitur yang ada dari masing-masing citra itu yang akan menjadi sebuah inputan di sini. Ya, sebuah inputan. Nah, kemudian simbol W ini itu namanya adalah pembobotan. Nah, biasanya pembobotan dalam jaringan syaraf tiroan itu dimulai dari nilai 0. Ya, kita mulai dari 0. Tapi boleh juga Anda menerka-nerka ya, kira-kira bobot berapa yang cocok untuk kasus ini. Nah, tapi tidak semua pemodelan seperti itu. Ada yang harus dimulai dulu dari 0, kemudian dilanjut sampai dia mendapatkan di bobot berapa dan nilai bias berapa pengenalan objeknya ini berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada inputan, ada bobot, ini nanti dikali, ya masing-masing dikali. Ya, X0 dikali dengan, ya kenapa? Oh, enggak tampil, jadi astagfirullah. Iya, PDF-nya. Sorry. Nah, tampil Mi? Tampil Mi? Oh iya Bu, ada Bu. Iya, oke. Ya, ini tadi yang Ibu maksud ya. X0 sampai X sekian itu inputan. Kemudian WK0, WK1 sampai WK sekian itu adalah bobot. Nah, bobotnya itu biasanya dimulai dari nilai 0. Kemudian nanti nilai bobot itu akan berubah sesuai dengan berapa iterasi yang dilewatinya. Kemudian di iterasi berapa dia bisa sempurna proses pengenalannya ya atau proses pengenalan objeknya. Nah, setelah itu masing-masing inputan dan bobot ini akan dikalikan lalu dijumlahkan. Nah, ini namanya summing junction. Nah, ini tadi yang Ibu mau bilang tapi Ibu lupa. Ibu cuma ingat summary-nya. Summing junction. Nah, summing junction-nya itu modelnya seperti ini. Ya, VK sama dengan sigma J dimulai dari 1 sampai P, ini adalah data. Ya, data ke 1 sampai data sekian. Lalu masing-masing inputan atau masing-masing data, ya, data inputan dikali dengan bobotnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dijumlahkan, lalu masuk ke activation function. Nah, ini di sini activation function-nya beda-beda nanti rumusnya.
sesuai dengan model atau algoritma yang Anda pilih. Ya. Nah, kemudian terkadang juga ada beberapa model yang menggunakan nilai threshold. Ada juga yang tidak. Ya. Nah, jadi tergantung algoritma mana yang Anda pilih nanti di activation function-nya. Nah, setelah itu akan menghasilkan nilai output. Nah, jadi perhatikan ada ya, check sound. Check sound. Halo, kedengaran? Iya, oke. Ya, Bu. Lanjut. Kedengaran nih, Bu. Iya, lanjut. Jadi bisa kita lihat di sini inputannya ada banyak, tapi outputnya cuma satu. Ya, seperti itu ya. Tergantung outputnya kita mau berapa. Mau satu kah? Mau dua kah? Tergantung dari kasusnya. Nah, kemudian ya, jadi berdasarkan model matematis tadi, baik tidaknya suatu model jaringan syaraf tiruan itu ditentukan oleh beberapa hal ya. Jadi yang pertama arsitektur jaringannya. Anda menentukan bagaimana pola antar neuron, maksudnya itu antara inputan dengan nilai bobotnya nanti. Nah, kemudian yang kedua itu ditentukan oleh learning methodnya atau model pembelajarannya. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan dan mengubah bobot. Ini juga masuk di pemodelan yang mana yang Anda pilih nanti. Kemudian di bagian fungsi aktivasi. Nah, ini juga masuk di pemilihan algoritma yang mana yang akan Anda pilih nanti. Nah, selanjutnya, kenapa ada warna hijaunya, Di? Saya close dulu PowerPoint-ku. Nah, jadi tiga itu ya, tiga faktor yang menentukan pemodelan JST itu akan bagus nanti proses pengenalannya atau pengujiannya atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di dalam JST itu terbagi atas namanya jaringan ya. Ada 3 model jaringan. Ya, ada namanya jaringan syaraf dengan lapisan tunggal, ada juga lapisan banyak, ada juga lapisan kompetitif. Nah, lapisan tunggal itu modelnya seperti ini. Ini ada di dalam buku ya, yang punya buku boleh lihat secara langsung bukunya. Nah, ini yang lapisan tunggal ya. Kalau lapisan tunggal itu modelnya seperti ini. Ada inputan, ya, ada inputan X1, X2, X3, kemudian langsung dikalikan dengan matriks bobotnya. Nah, matriks bobotnya ini tergantung dari berapa output yang ada nanti di sistemnya atau aplikasinya. Kalau ada 2, maka biasanya input dikalikan dengan 2 bobot tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada bobot 1, bobot 2. Nah, kemudian itu langsung ya, ciri-cirinya lapisan tunggal, lapisan input langsung dikalikan dengan matriks bobot dan menghasilkan lapisan output. Seperti itu. Tidak ada tidak ada activation function-nya seperti itu. Langsung aja disumeri, setelah disumeri langsung menjadi output. Nah, itu cirinya lapisan tunggal. Nah, kemudian kalau lapisan banyak itu seperti ini. Nah, ada lapisan input X1, X2, X3 dikalikan dengan matriks bobot pertama. Nah, matriks bobot pertama akan menghasilkan, setelah dikalikan dengan matriks bobot pertamanya, maka akan menghasilkan lapisan tersembunyi atau hidden layer. Ya, hidden layer. Nah, hidden layer ini biasanya ada di dalam activation function-nya. Nah, dari hidden layer ini, ya, berapa yang kita tentukan, misalnya dari 3 menjadi 2. Nah, dari 2 ini dikalikan lagi dengan matriks bobot yang kedua. Nah, setelah itu akan menghasilkan output. Nah, jadi cirinya dari jaringan saraf lapisan banyak itu ada hidden layer-nya. Ya. Tidak serta-merta dari lapisan input dikali bobot menjadi sebuah output, tidak. Tapi dia melewati, ada lagi lapisan yang harus dia lewati. Kemudian dikalikan lagi dengan bobot yang baru, seperti itu. Jadi ini bobot lama, ini bobot yang baru, seperti itu. Nah, kemudian
contoh dari lapisan ini itu, nah yang lapisan tunggal tadi itu contoh pemodelannya itu ada di perceptron ya, metode perceptron ini namanya, model algoritma perceptron untuk lapisan tunggal. Kalau lapisan banyak itu contohnya adalah back propagation. Ada lagi sih yang lain, tapi yang lebih sering digunakan itu algoritma back propagation. Nah, ini dia pakai ini. Kemudian kalau yang kompetitif ini, nah kompetitif itu biasanya digunakan pada sistem yang tidak ada proses pembelajaran di dalamnya, langsung aja gitu, langsung dilakukan pengujian seperti itu. Jadi dia dilatih tapi sekaligus diuji, seperti itu maksudnya ya. Jadi tidak terpisah antara proses trainingnya dengan pengujiannya, tapi langsung pada saat itu dia dilatih langsung juga diuji, seperti itu. Makanya model jaringan sarafnya dengan lapisan kompetitif itu modelnya seperti ini. Masing-masing inputan itu dikalikan dengan bobot, kemudian inputan yang lain juga seperti itu. Masing-masing inputan mengalami iterasi ya, hingga inputan yang mana nanti yang akan menghasilkan yang mana ya, inputan yang mana yang nanti akan terpilih, maksudnya itu terpilih ketika dia lebih dulu yang mana mendapatkan pengenalan yang lebih bagus, seperti itu. Jadi atau nilai errornya yang paling sedikit. Nah, seperti itu. Jadi semakin sedikit nilai errornya, maka semakin bagus tingkat akurasinya. Begitupun sebaliknya. Semakin tinggi nilai errornya, maka semakin berkurang juga akurasinya. Nah, seperti itu. Itu di jaringan saraf dengan lapisan kompetitif ini, model algoritma yang digunakan itu cuma satu, yaitu LVQ, Learning Vector Quantization. Mohon dikoreksi Bu ya kalau salah ya bagian Q-nya. Nah, itu arsitektur jaringan ya dari sisi lapisannya. Nah, selanjutnya di dalam JST itu juga ada namanya ini namanya arsitektur jaringan ya. Jaringan Jaringan lapisan tunggal, jaringan lapisan banyak, dan jaringan lapisan kompetitif. Tapi pada dasarnya lapisan ya atau layer di dalam JST itu terbagi atas 3. Ada lapisan input, ada lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan ada lapisan output. Nah, seperti itu. Makanya itulah kenapa dia disebut sebagai jaringan. Ya. Nah, itu sedikit pengenalan ya tentang konsep dasar dari jaringan syaraf tiruan. Ibu harap adik-adik bisa pahami apa yang Ibu sampaikan. Kalaupun Anda masih abu-abu atau tidak mengerti, ya silahkan Anda mencari lebih dalam lagi melalui referensi-referensi yang lain. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi aktivasi atau aktivasi functionnya. Nah, di fungsi aktivasi ini, kan tadi setelah summary function ya, summing junction, setelah melalui proses penjumlahan, maka masuk ke fungsi aktivasi. Nah, di dalam fungsi aktivasi nanti itu, kita pilih model. Nah, di dalam model itu nanti dia akan memilih fungsi aktivasi yang mana yang akan dia pilih. Jadi sebelum kita masuk ke model algoritmanya, kita pelajari dulu nih, ada berapa macam fungsi aktivasi. Nah, yang pertama ada namanya fungsi undak biner. Biner, ya. Namanya biner, jadi biasanya nilai yang kita batasi di dalamnya itu hanya 2, yaitu 0 dan 1. Nah, untuk fungsi undak biner ini biasanya digunakan pada jaringan lapisan tunggal. Jaringan tunggal tadi itu inputan dikali bobot langsung menghasilkan output. Nah, di sini dia pemisahannya ya atau pengklasifikasiannya. Kalau X lebih kecil sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0.
Jika X lebih besar dari 0, maka Y sama dengan 1. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Jika nilai inputannya lebih besar dari, ini nilai inputan maksudnya XI kali WI-nya ya, inputan dikali dengan bobotnya. Ya, kalau hasil perkaliannya itu lebih kecil sama dengan 0, ya, maka Y-nya itu atau outputnya diberikan nilai 0. Kalau XI kali WI-nya itu lebih besar dari 0, maka outputnya diberikan nilai 1. Seperti itu. Jadi X itu inputan, Y itu output. Nah, kemudian jenis yang kedua, fungsi aktivasi yang kedua, fungsi Undak-Biner threshold. Nah, kalau ini Biner hard limit. Nah, kalau ini threshold. Ya. Kalau ini disebut hard limit karena langsung kita batasi nilainya berapa, dipertegas berapa nilainya. Tapi kalau di threshold, ini tergantung dari nilai threshold yang kita tentukan. Ya, atau biasa disebut nilai ambang batas. Nah, misalnya, tapi nilai ambang batas itu biasanya sekitaran 0 sampai 1. Ya, range-nya 0 sampai 1. Anda tentukan. Enggak juga. Tergantung dari nanti hasil activation function-nya. Karena kadang menghasilkan juga nilai 2. Nah, jadi silahkan tentukan dari output yang dihasilkan pada saat proses pembelajarannya agar sesuai dengan target atau output yang diinginkan. Nah, ini theta. Nah, ini theta ya, atau nilai ambang batas atau threshold. Jika inputan dikali bobotnya lebih kecil dari threshold, maka outputnya sama dengan 0. Nah, ini theta ya, berada di antara 0 sampai X. Kalau dia lebih kecil, X-nya lebih kecil dari threshold, maka diberikan nilai output 0. Kalau X-nya lebih besar dari nilai threshold, maka outputnya atau Y sama dengan 1. Seperti itu. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini dia sepertinya dari sini tadi. Nah, kalau yang threshold itu nilai theta berada di antara 0 sampai X. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi aktivasi yang ketiga namanya fungsi bipolar. Bipolar symmetric hard limit. Nah, bipolar. Kalau bipolar itu biasanya diberikan nilai 1 dan minus 1. Tapi kalau ada 3 kelas yang ingin Anda kenali, maka boleh gunakan 0. Tapi kalau cuma 2, maka gunakan misalnya apel dan bukan apel. Berarti apelnya kita berikan nilai 1, bukan apelnya kita berikan nilai minus 1 untuk targetnya atau outputnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau 3 jenis, misalnya ada apel Malang, apel apa, misalnya yang satu lagi, lalu bukan apel, boleh gunakan angka 0. Tapi biasanya ya yang paling sering 1 dan minus 1 kalau kita sebut fungsi bipolar, seperti itu. Nah, nilai output Y1 diberikan nilai 1 jika X-nya lebih besar dari 0. Nah, ini. Jika X-nya lebih besar dari 0, maka outputnya 1. Jika X-nya sama dengan 0, maka outputnya atau Y-nya sama dengan 0. Jika X-nya lebih kecil dari 0, maka Y-nya atau outputnya sama dengan minus 1. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi bipolar selanjutnya ada juga bipolar threshold. Ya, tergantung dari nilai threshold ini. Ya, berada di antara 0 sampai X. Nah, kalau dia lebih besar dari threshold, diberikan nilai 1. Kalau sama dengan X-nya sama dengan threshold, ya, outputnya Y sama dengan 0. Tapi kalau dia lebih kecil dari threshold, maka Y-nya outputnya diberikan minus 1. Lalu ada lagi fungsi aktivasi, fungsi linear. Fungsi linear ini sederhana aja. Nilai input dan nilai output diberikan nilai yang sama. Tapi grafiknya ini ada yang ke sini, ada juga yang ke sini. Ya. Jadi dia mengikuti. Berapapun nilai X, segitu juga outputnya. Berapapun nilai X, segitu juga outputnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga fungsi saturating linear. Nah, ini dia menggunakan nilai 0,5 ya.
minus 0,5 sampai 0,5. Kalau nilai X-nya lebih dari 0,5, maka Y-nya sama dengan 1. Kalau X-nya di antara minus 0,5 sampai 0,5, maka nilai Y-nya itu pakai rumus, yaitu X tambah 0,5. Kalau nilai X-nya lebih kecil dari minus 0,5, maka Y-nya sama dengan 0. Lalu ada lagi fungsi simetrik satu rating linear. Ya, mirip dengan yang tadi, yang ini, fungsi linear. Ya, tapi di tengahnya dia ada ada nilai X, Y sama dengan X. Selain Y sama dengan X, ada juga Y sama dengan 1 dan minus 1-nya. Kalau X lebih besar dari 1, maka akan diberikan nilai, enggak sama ya, ini dia ada begini. Nah, kalau tadi yang linear cuma ini. Tidak ada sebelah sini dan tidak ada di sebelah sini. Nah, kalau dia lebih besar dari X, lebih besar dari 1 ya. Kalau nilai X-nya lebih besar dari 1, maka Y sama dengan 1. Kalau nilai X-nya berada di antara minus 1 sampai 1, maka Y sama dengan X di sini. Kalau X-nya lebih kecil dari minus 1, maka Y-nya minus 1. Seperti itu. Lalu ada juga fungsi sigmoid biner. Nah, ini fungsi sigmoid biner biasanya digunakan pada algoritma backpropagation. Nah, nilai outputnya itu terletak pada interval 0 sampai 1. Ya, tapi seringkali menggunakan fungsi sigmoid biner, ya, berada antara 0 sampai 1. Nah, kemudian rumusnya itu kayak gini. Y atau outputnya sama dengan 1 per 1 tambah nilai epsilon pangkat minus, ini dibaca tau ya, tau dikali dengan X. Nah, itu rumusnya. Ya. Nah, adapun nilai tau-nya ini bisa kita berikan apakah tau sama dengan 0,5, bisa juga 1, bisa juga 2. Seperti itu. Jadi tinggal dilihat saja berada pada nilai yang mana proses pembelajarannya berjalan stabil atau bagus, tidak ada lagi nilai errornya. Seperti itu. Nah, yang terakhir fungsi sigmoid bipolar. Fungsi sigmoid bipolar itu agak lebih mundur dari sigmoid ini tadi biner. Nah, kalau bipolar range-nya dari minus 1 sampai 1. Nah, rumusnya berbeda ya dengan yang tadi, output sama dengan 1 dikurang epsilon pangkat minus X dibagi 1 tambah epsilon pangkat minus X. Nah, seperti itu. Dengan nilai tau yang sama juga, ada 0,5, ada 1, ada 2. Nah, itu adalah fungsi jenis, ada 9 jenis fungsi aktivasi yang Anda bisa gunakan. Tapi bagaimana penentuannya ya tergantung dari algoritma yang mana yang Anda pilih nantinya di dalam activation function-nya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke model yang pertama. Namanya adalah model neuron Mikulov-Pitts. Nah, kebetulan ini adalah beliau ya yang menemukan jaringan syaraf tiruan ini. Nah, dari pada tahun 1943 ya, sudah lama sekali. Nah, jadi Mikulov dan Pitts ini ya, dua orang yang berbeda. Ada yang ahli logika, kemudian ada yang ahli saraf. Ini mereka bagaimana mentransformasi cara kerja otak menjadi sebuah model dari sistem komputer ya, yang sekarang kita kenal sebagai sistem cerdas atau kecerdasan buatan, seperti itu. Jadi awal mula kecerdasan buatan muncul itu dari sini. Nah, kemudian modelnya karena namanya juga beliau yang perintis, maka model yang digunakan itu seperti ini. Jaringan lapisan tunggal ya. Nilai inputan dikali bobot langsung menghasilkan output. Nah, kemudian tapi di dalam fungsi aktivasinya itu dia menggunakan fungsi undak biner threshold. Jadi bukan bukan biner yang biasa tadi yang pertama, tapi dia pakai threshold. Jadi jika X-nya lebih kecil dari theta atau threshold, maka di outputnya 0. Kalau X-nya lebih besar sama dengan theta, maka outputnya jadi 1. Nah, kita lihat sekarang
contoh yang pertama ya. Harap Anda fokus supaya seterusnya ini nanti Anda akan paham bagaimana alur kerja dari metode jaringan syaraf tiruan ini. Nah, kita lihat, buatlah model neuron Mikulovic untuk mengenali pola fungsi logika N sesuai tabel kebenaran berikut. Nah, jadi kita mau nanti memberikan kesimpulan apakah model Mikulovic ini cocok pada fungsi logika N dengan kasus X1, X2, dan Y seperti ini. Nah, itu nanti apakah cocok atau tidak. Itu nanti kesimpulannya ya. Nah, kita coba berdasarkan tabel kebenaran ini ada dua inputannya ya. Ada X1, ada X2. Kemudian outputnya 1. Masih ingat Ki gerbang logika toh? Nah, gerbang logika N diberikan nilai 1 atau true jika kedua-duanya benar. Kalau ada salah satu yang salah atau dua-duanya salah, maka langsung salah outputnya. Ya. Nah, jadi kita mau lihat bagaimana model Mikulovic ini pada pola logika N. Nah, dengan menentukan, ya ini kalau di Mikulovic itu dia tidak bermula dari 0, tapi dia langsung menebak-nebak, gitu ya, mengira-ngira. Kalau yang digunakan itu ditentukan nilai bobot W1 dan W2-nya itu masing-masing 1. W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1. Nah, maka kita bisa hitung jumlah seluruh inputannya. Jadinya seperti ini. Kita tulis ulang kembali ini tadi. X1 0011, X2 0101. Kemudian kita masukkan ke rumus summary junction-nya tadi. Ya. XI dikali W. Nah, ini untuk W1 ya. Kemudian nanti di sini dia ini aja dulu. Kita lihat X1 ya ini XI dikali W, ini maksudnya masing-masing bobotnya ya, karena di sini cuma 2 inputan. Ibu jelaskan dulu. Karena di sini 2 inputan, jadi X1 ini bobotnya kita berikan nilai W1 sama dengan 1. X2 nanti dipasangkan juga dengan W2. Nah, jadi begitu. X1 dipasangkan dengan W1, X2 dipasangkan dengan W2. Jadi nilai bobot itu tergantung dari nilai inputan, ya berapa jumlah inputannya. Kalau 10 inputannya, maka nilai bobotnya juga 10, tapi dipasangkan masing-masing, ya. X1 dengan W1, X2 dengan W2. Nah, maka masuk ke proses summary-nya. 0 X1 dikali dengan W1 tadi. 0 dikali 1, X2 dikali W2. 0 kali 1. Nah, masing-masing kita kalikan dulu. 0, 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. Begitu juga dengan data yang kedua. Jadi ini data pertama. Data kedua, X1 dikali W1. 0 dikali 1. Lalu X2 dikali W2. 1 dikali 1. Lalu jumlahkan. 0 tambah 1 hasilnya 1. Data kedua selesai, lanjut ke data ketiga. X1 dikali W1. 1 dikali 1. X2 dikali W2. 0 kali 1. Dijumlahkan 1 tambah 0 hasilnya 1. Kemudian data keempat. X1 dikali W1. 1 dikali 1. X2 kali W2. 1 kali 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini adalah pola yang kita dapatkan untuk saat ini, ya, sementara ini. Nah, sekarang kita sesuaikan Ki dengan output yang tadi ini. Outputnya itu harusnya dia 0001. Nah, bagaimana caranya supaya dari pola ini dia menghasilkan 0001? Nah, maka kita berikan nilai ambang atau nilai threshold, ya. Nilai threshold berapa supaya yang 0 menjadi 0, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 2 menjadi 1. Nah, maka disimpulkan kita tentukan nilai threshold-nya sama dengan 2. Nah, jadi kalau X-nya lebih kecil dari 2, maka output-nya sama dengan 0. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 2, maka diberikan nilai 1. Nah, jadinya seperti ini. Ya.
Jika Y net sama jika Y net sama dengan 0 jika net lebih kecil dari 2. Nah, Y net sama dengan 1 jika net lebih besar sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini apakah 0 lebih kecil dari 2? Ya, maka diberikan nilai 0. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Ya, maka diberikan nilai 0. 1 lebih kecil dari 2? Ya, maka diberikan nilai 0. 2 lebih kecil dari 2? Tidak, tapi dia lebih besar sama dengan 2. Maka 2 diganti jadi 1. Nah, maka seperti ini. Maka disimpulkan bahwa model Mikulov-Pitts ini dapat mengenali pola fungsi logika N. Seperti itu. Nah, sekarang kita pakai pola fungsi logika OR. Ya, kalau tadi N, sekarang OR. Nah, kalau OR di gerbang logika itu, kalau cukup salah satu yang bernilai true, maka hasilnya true. Outputnya akan salah jika dua-duanya salah. Ya, nah seperti ini. Sekarang kita masukkan atau buatkan model neuron Mikulov-Pitts-nya. Sama dengan ini tadi. Tapi kita tentukan dulu nilai bobotnya. Nah, kebetulan nilai bobot yang sama. W1, 1, W2, 1. Sama caranya dengan tadi. Kita kali masuk. Ya. 0 dikali 1, 0 dikali 1. Untuk data pertama, hasilnya 0. Begitu juga dengan data kedua, data ketiga, data keempat. Kemudian, tentukan nilai threshold-nya supaya output-nya seperti ini modelnya. 0, 1, 1, 1. Jadi, pakai threshold berapa supaya ini tetap menjadi 0, tapi yang 1, 1, 2 ini berubah menjadi 1, 1, 1. Nah, maka diberikan nilai threshold 1. Nah, jadi, kalau dia lebih kecil dari 1, maka nilainya 0. Kalau dia lebih besar sama dengan 1, maka outputnya 1. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Ya, threshold-nya. Nah, maka 0 lebih kecil dari 1, maka outputnya jadi 0. 1 lebih besar sama dengan 1, maka outputnya 1. 1 lebih besar sama dengan 1, 1. 2 lebih besar sama dengan 1, jadinya 1. Nah, maka disimpulkan Mikulov-Pitts pada pola fungsi logika OR bisa digunakan seperti itu. Tapi dengan nilai bobot sekian, ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain. Fungsi logika yang agak sedikit kompleks, ya. Y sama dengan negasi X1 N X2. Jadi kita negasikan dulu ini X1. Ini. Lalu di N-kan dengan X2. Atau dikali. Iya, dikali ya. N, pakai logika N. Nah, ini kita negasikan dulu. Jadi kalau ini dinegasikan, nilainya jadi sebentar ini. Kita lihat di bawahnya dulu. Oh, ini hasilnya ini ya. Outputnya sesuai dengan yang kita tentukan di sini. Negasinya 0, 1. Di N-kan dengan X2 jadinya 0. Ini 1, logika N dengan 1, maka jadi 1. Ini 0 dengan 0 jadinya 0. 0 dengan 1 jadinya 0. Nah, seperti itu. Kemudian pada model neuron Mikulov-Pitts-nya langsung aja dikali dengan bobotnya. Ya, 0 dikali minus 1 tambah 0 dikali 2. Hasilnya 0 tambah 0, hasilnya 0. Begitu juga dengan data di bawahnya. 0 dikali minus 1 tambah 1 dikali 2, 2. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. 1 dikali minus 1 tambah 0 kali 2, 0. Jadinya minus 1 tambah 0, minus 1. Lalu 1 dikali minus 1 tambah 1 dikali 2, 2. Jadi minus 1 tambah 2, salah ini ya. Minus 1 tambah 2, oh ya. Minus 1 tambah 2, yang menang 2. Jadinya 1, ya. Artinya 2 kurang 1. Hasilnya 1, positif 1. Nah, sekarang bagaimana Anda memberikan nilai threshold pada pola ini agar menghasilkan pola
0100. 0100. Nah, jadi yang bernilai kita ambil batas 2 ya. Yang bernilai di atas 2 lebih sama dengan 2 maka diganti jadi 1. Kalau di bawah 2 ya, kembali lagi. Ya, sampai di mana tadi? Ini ya, penentuan threshold ya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau lebih besar sama dengan 2 diganti jadi 1. Kalau lebih kecil dari 2 diganti jadi 0. Nah, ini lebih kecil dari 2 jadi dia tetap 0. Seperti ini. Ini 2 lebih besar sama dengan 2 jadinya 1. Minus 1 lebih kecil dari 2 maka 0. 1 lebih kecil dari 2 maka 0. Nah, maka disimpulkan model McCulloch-Pitch dapat digunakan pada logika Y sama dengan negasi X1 N X2. Begitu juga seterusnya ya. Untuk contoh 64 ini bisa Anda baca-baca nanti di rumah. Ya, selanjutnya kita lihat ya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk model McCulloch-Pitch? Kalau ini dia pakai lapisan tersembunyi ini Z1, Z2. Ya, kenapa? Karena dia pakai logika XOR. Ya, kalau XOR itu dia sangat kompleks ya. XOR itu artinya negasi X1 N X2 or X1 N negasi X2. Nah, jadi yang ini kita namakan dia sebagai Z1. Terus yang ini kita namakan dia sebagai Z2. Nah, jadi outputnya nanti Z1 or Z2 yang pada lapisan tersembunyinya ya. Nah, kemudian X1, X2 ini masing-masing dikalikan dengan nilai bobotnya. Nah, kalau dia pakai lapisan tersembunyi seperti ini, X1 bukan hanya dikalikan dengan W1 aja, tapi juga dikalikan dengan W2. Begitu juga dengan X2. X2 bukan hanya dikalikan pada W2, tapi W1 dan W2. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian akan menghasilkan Z1 dan Z2. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Memang tadi inputannya 0011, 0101, 0110. 01, nah, kita masukkan ya nilai bobot masing-masing. Tadi ditentukan nilai bobotnya berapa? Nilai bobotnya sama dengan yang tadi. Berapa tadi? Minus 1 dan 2. Nah, jadi ini tinggal dibalik aja ya. Mau 2 dulu atau minus 1, mau minus 1 dulu atau minus 2 boleh. Tapi untuk yang di X2-nya kita balik. Nah, jadi dia yang bobot pertamanya itu 2, bobot yang keduanya minus 1. Tapi pas di sini mau dikalikan dengan X2, bobot pertamanya itu minus 1, bobot keduanya itu 2. Nah, seperti itu. Lalu kalikan masuk. Nah, 0 dikali 2 tambah 0 dikali minus 1. Hasilnya 0 tambah 0, 0. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian berikan key threshold supaya mendekati output seperti ini, 0, 1, 1, 0. Ya, kita tentukan threshold 2, ya, supaya yang bernilai lebih kecil dari 2 diganti jadi 0, yang lebih besar sama dengan 2 diberikan nilai 1. Nah, jadi 0 lebih kecil dari 2 maka 0. Minus 1 lebih kecil dari 2, 0. 2 lebih besar sama dengan 2 maka 1. 1 lebih kecil dari 2 maka 1. Nah, kemudian di Z keduanya seperti itu juga. 0 dikali minus 1 tambah 0 dikali 2. Hasilnya 0 tambah 0, 0. Begitu seterusnya sampai di data keempat. Lalu bagaimana caranya supaya ini kita ikuti saja threshold sebelumnya. Ya. Nah, kita ikuti 0 lebih kecil dari 2, maka outputnya 0. 2 lebih besar sama dengan 2, outputnya 1. Minus 1 lebih kecil dari 2, 0. 1 lebih kecil dari 2, 0. Nah, sehingga ketika digabungkan, itu tidak bisa dulu langsung digabung. Tapi ini kita ambil sebagai inputan pertama. Sini. 0010. 0100. Nah, lalu dikalikan dengan bobot yang kedua.
ya, bobot yang di lapisan tersembunyinya. Itu kita tentukan dia bobotnya sama dengan 1. Dari mana 1? Ya, ditentukan aja seperti itu, ya, P1. P2-nya 1. Kemudian dikalikan nih, 0 dikali 1 tambah 0 kali 1. Hasilnya 0. 0 kali 1 tambah 1 kali 1. Hasilnya 1. Ini salah ya. Salah yang di buku. Harusnya 1. Kemudian 1 kali 1 tambah 0 kali 1. 0 kali 1 tambah 0 kali 1. Maka hasilnya 0110. Ya, kita berikan nilai threshold supaya outputnya kebetulan sama ya. Outputnya 0110. Artinya tidak boleh berubah. Maka kita berikan threshold 1. Ya, kalau dia lebih kecil dari 1, maka dia berubah jadi 0. Kalau dia lebih besar sama dengan 1, maka outputnya 1. Ya, kebetulan sama, maka seperti itu juga outputnya. Nah, sehingga disimpulkan bahwa kalau kita menentukan bobot W, bibit bobot W dan nilai threshold secara analitik dengan cara coba-coba, ya kebetulan Mikulowicz bisa mengenali ya di semua contoh yang diberikan ini. Tapi boleh jadi ketika kita mengubah nilai bobotnya, itu akan ada kesimpulan model Mikulowicz tidak cocok pada logika tersebut. Nah, jadi Mikulowicz ini tergantung dari nilai bobot dan pola fungsi logika yang kita berikan. Nah, itu akan menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau inputannya cuma 2, ya, ini tadi cuma 2 inputannya toh, itu tidak menjadi masalah. Tapi Mikulowicz akan menjadi masalah ketika inputannya lebih dari 2. Dalam hal ini lebih dari 2 inputan, misalnya ada 3, 4 variabel ya, 5 variabel ataukah 10 variabel. Nah, itu akan kacau nanti Mikulowicz-nya. Seperti itu. Maka diberikan solusi yaitu pengembangan dengan algoritma pembelajaran dengan supervisi. Ya, kita sebut yang pertama namanya adalah HEP rule. Nah, ya, kalau di HEP rule itu nilai bobotnya itu tidak menggunakan cara coba-coba lagi atau ditebak-tebak begitu aja, tapi dia mengalami iterasi ya atau looping. Nah, loopingnya itu yang dia loopingkan itu adalah nilai bobotnya. Dia berangkat atau dia mulai dari nilai bobot yang pertama sama dengan 0. Nah, kapan dia berakhir? Dia akan berakhir fungsi activation function-nya seperti ini ketika dia sudah mengenali pola sesuai dengan output-nya. Seperti itu. Nah, jadi kadang di starting point di W1 di bobot dimulai dari 0 itu dia belum bisa langsung sesuai outputnya dengan yang diinginkan. Jadi putus nyambung. Harap bersabar ya. Ya, seperti itu. Intinya di arsitektur jaringan HEP ini atau di algoritma model HEP ini dia pakai pembelajaran dengan supervisi dengan menerapkan struktur iterasi atau perulangan ya. Perulangannya ada di mana? Dari sini. Dari perkalian inputan dengan bobotnya. Nanti nilai bobot akan ya. Itu nanti nilai bobot pada iterasi berikutnya dia pakai bobot yang terakhir ya, di bobot iterasi sebelumnya. Begitu juga dengan bobot-bobot seterusnya, iterasi-iterasi seterusnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana halo, kedengaran Ji suaranya, Bu? Iya. Oh iya, lanjut. Kita lihat bagaimana algoritma dari pelatihan model HEP ini. Nah, yang pertama inisialisasi bobot dan bias dulu. Bobotnya dimulai dari 0, biasnya juga dimulai dari 0. Nah, dengan I itu sesuai dengan inputan. Ada berapa inputannya, segitu juga bobotnya. Ya, kalau 10 inputannya atau X-nya, maka 10 juga W-nya dengan bobot yang sama, yaitu 0. Ya. Kalau B cuma 1 nilai B-nya atau biasnya, yaitu B sama dengan 0. Nah, kemudian langkah yang kedua, untuk setiap pasangan input target, itu lakukan. Pertama, set aktivasi unit input.
XI sama dengan SI. Jadi kita ganti dulu variabelnya XI menjadi SI. Kemudian set aktivasi unit output. YJ sama dengan TJ. Jadi nilai output Y kita ubah menjadi variabel T. Seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, perbaiki bobot. Nah, perbaikan bobotnya ini berdasarkan iterasinya nanti. Nah, iterasi yang selanjutnya, WI baru sama dengan bobot baru ya. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah XI kali YJ. Nah, kemudian langkah yang keempat, perbaiki bias. Nah, ini perbaikan biasnya seiring dengan perbaikan bobot. Nah, kalau ada nilai bobot baru, maka ada juga nilai bias baru. Jadi bias baru sama dengan bias lama ditambah Y. Nah, seperti itu. Hah? Siapa? Mahasiswa? Oh, suruh tunggu dulu mengajar, Kak. Iya. Selanjutnya kita lihat contohnya ya, bagaimana penggunaan jaringan HEP ini dalam pengenalan pola. Ya, misalnya pengenalan pola menggunakan fungsi logika OR. Nah, tapi kita bedakan ya. Untuk kasus yang pertama, kita menggunakan masukan atau inputan biner pakai pola biner, kemudian keluarannya pakai pola biner. Nanti di kasus kedua, masukannya biner, keluarannya bipolar. Masih ingat tadi toh kalau biner itu nilai 0 dan 1, kalau bipolar minus 1 dan 1. Seperti itu. Terus kasus yang ketiga, masukkan bipolar, keluarannya bipolar. Nah, pada fungsi logika OR. Nah, fungsi logika. Jadi logika kan cuma dua ya inputan, X1 dan X2. Lalu outputnya kita namakan dia sebagai target. 0011, 0101. Nah, ini kita pakai nilai 01 karena ditentukan di sini ya. Masukannya biner, keluarannya juga biner. Nah, jadi targetnya mengikuti logika OR. OR itu bernilai 1 jika salah satunya saja bernilai 1. Ya. Kalau dua-duanya 0, maka outputnya 0. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, kita lihat di jaringan HEP. Ini gambar aja ya. Ada X1, X2. X1 dikalikan nanti dengan bobot 1, X2 dikalikan nanti dengan bobot 2. Lalu di sini nanti ada nilai bias. Nah, nilai bias mula-mula nilainya juga 0. Lalu masuk ke sini rumus dari HEP, net sama dengan sigma X dikali W tambah bias. Nah, lalu menghasilkan Fnet atau Y atau outputnya. Nah, kita lihat inisialisasi dulu langkah pertama dari algoritma pelatihan HEP, inisialisasi dulu nilai bobot dan biasnya. Jadi berangkat dari nilai 0 ya, bermula dari nilai 0. W1 0, W2 0, biasnya juga 0. Kita lihat dari data ke-1. Data ke-1 itu yang ini. Ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat ya. Nah, data ke-1, X1-nya 0, X2-nya 0, Y-nya sama dengan 0 atau targetnya sama dengan 0. Ini ya. 0 0 0. Nah, lalu kita masukkan rumusnya. Untuk data ke-1, bobot baru sama dengan bobot lama, ya bobot 1 lama, ditambah X1 kali Y. Bobot 1 lamanya itu 0, lalu X1 0, lalu Y 0. Nah, masuk nih semua nilainya, 0 tambah 0, hasilnya 0. Nah, ini bobot 1 yang baru. Lalu bobot 2 yang baru sama dengan bobot 2 lama tambah X2 kali Y. Bobot 2 lamanya itu 0, lalu X2-nya 0, Y-nya 0. Masukkan nilainya sama dengan tadi, hasilnya 0. Jadi bobot kedua yang baru, nilainya 0. Lalu bias baru. Bias baru sama dengan bias lama tambah Y. Bias lama itu 0, tambah Y 0, jadinya 0. Maka kita dapatkan untuk data yang kedua ya, untuk di data yang kedua kita gunakan bobot yang baru yang kita dapatkan tadi dengan bias yang baru 0 0 dan 0 ya.
Nah, sekarang kita kali masuk lagi untuk mendapatkan bobot yang baru lagi ya di data kedua ini. Ya, seperti itu. W baru, bobot baru sama dengan bobot 1 lama tambah X1 kali Y. Berapa tadi? 0 ditambah 0 kali 1. Ya, kenapa 1? Karena seperti itu di data keduanya. 0, 1, 1. Ya, Y-nya 1. Lalu di X2, bobot kedua yang barunya sama dengan bobot 2 lama tambah X2 kali Y. Bobot 2 lamanya itu ini 0 tambah X2 1 kali Y 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian bias baru, bias lama ini 0 ditambah 1. Hasilnya 1. Nah, sekarang untuk di data yang ketiga, kita pakai yang ini. Ya, yang bobot yang terbaru lagi. Yaitu 0, 1, dan 1. Nah, masuk ke data ketiga, X1-nya 1, X2-nya 0, targetnya 1. Nih, 1, 0, 1. Dikali dengan W lama. Ya. Jadi, bobot baru sama dengan bobot lama tambah X1 kali Y. Bobot lamanya tadi 0, toh yang sebelumnya 0. 0 tambah X1, 1, Y-nya 1. Jadi 0 tambah 1 kali 1, 1. Begitu juga dengan bobot kedua yang baru. Bobot kedua yang baru ini, bobot lamanya 1, tambah X2-nya 0, Y-nya 1. 1 tambah 0, 1. Bias baru juga begitu. Bias lama ditambah Y, atau target. 1 tambah 1, 2. Begitu juga data keempat. Ini, ya, bobot yang terbaru kita dapatkan tadi dipakai di dalam data keempat sebagai bobot lama. Lalu ini berakhir di data keempat, maka nilai bobot dan bias yang diperoleh yang paling terakhir adalah bobot 1 sama dengan 2, bobot 2 sama dengan 2, biasnya sama dengan 3. Nah, inilah nilai yang akan kita gunakan dalam menentukan atau menguji ya seluruh data inputan yang kita peroleh tadi, yaitu 0011, 0101. Bukan peroleh ya yang kita gunakan. Nah, kita masukkan ke rumus HEP. Kita masukkan ke rumus HEP. Sigma XI kali WI tambah bias. Nah, masukkan tadi yang ini 2, 2, 3. 0 dikali 2 tambah 0 kali 2 tambah 3. 0 tambah 0 tambah 3 hasilnya 3. 0 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 3. 0 tambah 2 tambah 3, 5. 1 kali 2 tambah 0 kali 2 tambah 3. 2 tambah 0 tambah 3, 5. 1 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 3. 2 tambah 2 tambah 3, 7. Nah, gimana caranya ini? Kita berikan, apa tadi anunya? Keluarannya. Keluarannya pakai binar. Nah, berarti di sini kita tidak bisa pakai threshold. Ditentukan langsung. Kalau lebih kecil dari 0, maka outputnya 0. Kalau lebih besar dari 0, maka outputnya 1. Nah, kita lihat. 3 lebih besar dari 1 ya, lebih besar sama dengan 0 ya, maka 1. 5 juga 1, 5 juga 1, 7 juga 1. Kita lihat outputnya, apakah sama dengan targetnya? Ini 0111, tidak ya? Nah, maka disimpulkan jaringan HEP tidak cocok ya pada fungsi logika OR dengan masukan binar dan keluaran binar. Seperti itu kesimpulannya. Artinya tidak cocok ya, tidak cocok kita gunakan algoritma HEP pada pengenalan pola dengan menggunakan logika OR dengan masukan binar dan keluaran binar. Seperti itu. Jadi harus kita ubah yang mana kita analisis, yang mana kita ubah. Jadi kita coba ubah masukannya menjadi masukannya binar tapi keluarannya kita ubah dulu menjadi
bipolar. Nah, tapi tetap pakai fungsi logika OR. Nah, kita tentukan apa tadi inputannya X1 dan X2 pakai pola biner 0011, 0101, tapi outputnya pakai bipolar. 0 kita ganti jadi -1. 1 tetap 1. Seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, ya berangkat dari bias bobot 1 0, bobot 2 0, dan bias 0. Itu kita olah, ya kita kalikan ke dalam data ke-1. Begitu juga dengan data kedua, cara yang sama tadi ya. Begitu juga dengan data ketiga, tapi ingat yang kita kalikan itu berdasarkan bobot yang sebelumnya, ya. Jadi kalau dia di data kedua, berarti bobot lamanya itu adalah bobot yang kita dapatkan di data ke-1, 00 minus 1. 00 minus 1, ya. Begitu juga data ketiga, yang kita gunakan bobot yang kita dapatkan di data kedua, 0 1 0. 0 1 0. Seperti itu. Sampai di data keempat. Data keempat kita gunakan bobot yang di data ketiga, 1 1 1. 1 1 1. Nah, sehingga didapatkan bobot yang paling terakhir itu 2 2 2. Ini kita masukkan ke dalam tabel, ya. Tabel pengujian seluruh data masukan. 0 kali 2 tambah 0 kali 2 tambah biasnya juga 2. Hasilnya 2. Begitu seterusnya. Kemudian menggunakan output bipolar. Nah, jadi kalau dia bipolar ya. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0, maka hasilnya -1. Kalau netnya lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya 1. Nah, kita lihat 2 itu lebih besar sama dengan 0, jadinya 1. 4, 4, dan 6 juga begitu. Maka kesimpulannya, algoritma Hebb rule ini masih tidak cocok pada fungsi logika OR dengan pola masukan biner dan keluaran bipolar. Kita analisis, kita ubah lagi inputannya menjadi bipolar, outputnya menjadi bipolar. Nah, jadi nilai 0, 0, 1, 1 tadi kita ubah jadi -1, -1, 1, 1. 0, 1, 0, 1 kita ubah jadi -1, 1, -1, 1. Outputnya tetap yang sebelumnya di kasus yang kedua ini. -1, 1, 1, 1. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Ya, bla 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 bla, data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, didapatkan nilai net, nilai bobot yang terakhir, bobot 1, 2, bobot 2, 2, biasnya 2. Sama ya dengan yang di kasus kedua. Dikali masuk, menggunakan keluaran bipolar tapi tidak ada threshold, maka kita ambil nilai 0. Nah, karena ini lebih besar dari 0 semua, maka nilainya 1. Maka kesimpulannya masih tidak cocok pada fungsi logika OR dengan model inputan bipolar dan keluaran bipolar. Nah, jadi algoritma Hebb rule ini tidak cocok menggunakan fungsi logika OR. Nah, sekarang kita coba fungsi logika N. Caranya sama dengan yang tadi, ya. Kita kita coba dulu pada input biner, output biner. Lalu yang kedua input biner, output bipolar. Lalu yang ketiga output bipolar, input bipolar, keluaran bipolar. Tapi pakai fungsi logika N. Nah, kalau logika N targetnya jadinya seperti ini. Kalau salah satu bernilai 0, maka targetnya jadi 0. Kalau kedua-duanya 1, maka targetnya 1. Caranya sama dengan yang tadi. Nilai bobotnya dan nilai biasnya kita berangkat atau kita bermula dari nilai 0. Lalu kita kalikan masuk dengan data ke-1. Ya, caranya sama dengan yang tadi. Itu juga data kedua, ketiga, dan keempat, menghasilkan nilai bobot dan bias yang terakhir didapatkan adalah 1, 1, 1. Dikali masuk 0 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1. 0 tambah 0 tambah 1, 1. Ya, menggunakan output biner. Jadi kalau lebih kecil dari 0, 0. Lebih besar sama dengan 0, 1. Semuanya lebih besar sama dengan 0, jadinya semuanya 1.
Masih tidak cocok pada logika N dengan masukan biner dan keluaran biner. Dicoba lagi masukkan biner, keluaran bipolar. Biner itu 0,1, bipolar itu -1, 1. Dicoba lagi data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, hasil akhirnya seperti ini. Masih tidak sama ya dengan targetnya. Jadi tidak cocok lagi. Kita ganti lagi inputannya bipolar, keluarannya bipolar, -1, 1, -1, 1, -1, 1. Dikalikan ke data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, hasil akhirnya kita lihat baru sama. -1, -1, -1, 1. Kesimpulannya, algoritma Hep rule cocok digunakan pada pola fungsi logika N dengan model inputan bipolar dan output bipolar dengan jumlah 2 input. Seperti itu. Nah, sudah sampai di sini. Belum. Ini contoh ya untuk bagaimana melihat algoritma dari yang ada pada JST, yaitu algoritma Hep rule pada fungsi logika. Nah, sekarang kita lihat pada pola, ya, contoh pola, misalnya huruf. Ini adalah pola huruf T, ya. Ini adalah pola huruf U. Nah, kalau di pengolahan citra, T itu yang berwarna hitam ini kita berikan dia nilai 1. Ya. Terus yang putih ini adalah nilai 0, nilai pikselnya. Ya. Terus untuk huruf U juga begitu. Yang berwarna hitam ini kita berikan nilai 1, lalu yang berwarna putih ini kita berikan nilai 0. Nah, cuman karena tadi Hep rule itu cocok pada inputan bipolar dan output bipolar, maka gunakan angka 1 dan -1. Jangan pakai 0. Ya. Jadi yang hitamnya ini 1, yang putihnya ini -1. Hitamnya ini 1, putihnya ini -1. Nah, kemudian kita lihat bagaimana bentuk matriks dari pola huruf ini. Terdiri atas 3 baris, 3 kolom. Jadinya ada 9 elemen. Atau bisa kita sebut dia sebagai inputan. Ya, ada X1, X2, ini X1, X2, X3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga dengan ini. Maka ini kita sebutkan dia sebagai pola 1, ini pola 2. Ya. Pola 1 sama dengan X1, X2, X3 sampai X9, lalu ganti nilainya. 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1. Begitu juga pola 2. 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1. Ya, jadi ada berapa inputannya? Ada 9. Ya. Nah, sekarang target. Nah, targetnya itu T, kita namakan dia sebagai 1. U, kita namakan dia sebagai -1. Ya. Karena kita mau mengenali 2 pola yang berbeda. Jadi yang satu, pola 1, kita namakan dia target 1. Pola 2, kita namakan dia sebagai -1. Anggaplah ini, jangan dianggap, karena ini 1 menandakan dia T, U menandakan dia -1. Ya, namanya, labelnya, atau targetnya. Nah, sekarang bagaimana tadi nilai bobot mengikuti jumlah inputan. Berapa tadi inputannya? 9. Berarti bobotnya ada berapa nanti? Ada? Bobotnya ada berapa? Halo? Siapa yang bisa? Bobotnya ada berapa? Kan tadi Ibu bilang, nilai bobot itu berdasarkan jumlah inputan. Kalau inputannya 2, berarti bobotnya ada 2. Kalau inputannya 9, berapa? Bobotnya Iya, bobotnya juga ada 9. Jadinya W1, W2, W3, sampai W9. Kita berikan dia nilai awal. Ya, kita berikan dia nilai awal 0. Dan biasnya juga 0. Ya. Nah, kalikan masuk ke situ. Bobot 1 baru sama dengan bobot 1 lama tambah X1 kali Y. Nah, ini dikali masing-masing. Bobot 2
tambah X2 kali Y. Bobot 3 tambah X3 kali Y. Begitu seterusnya sampai bobot 9 tambah X9 kali Y. Masukkan makin nilainya. 0 tambah X1 berapa tadi di pola 1? 1. Kali targetnya 1. Ya. Ini ada dia lupa di sini. Target sama dengan 1. Karena pola ke 1. Oh. Nah, ini dikali masuk semua. W2 lamanya 0 tambah X2-nya 1 kali targetnya 1. W3 lamanya 0, X3-nya 1, Y-nya 1. Begitu seterusnya. Ini W1 sampai W9 0, X1 sampai X9 mengikuti pola yang ada di sini. Ini X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, 8, 9. Targetnya sama semua. 1, 1, 1, 1. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yang kalau begini, kita selesaikan dulu yang perkalian. Ya. Jadi 0 tambah 1, hasilnya 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah minus 1, minus 1. Begitu seterusnya sampai yang ke-9. Lalu bias baru sama dengan bias lama tambah target. Bias lamanya 0, targetnya 1. 0 tambah 1, sama dengan 1. Nah, sekarang kita lakukan untuk pola yang kedua, nilai bobot yang kita gunakan itu yang kita dapatkan di pola ke-1 tadi. Yaitu 111 minus 11 minus 1 minus 111 minus 1. Nah, makanya di bobot lama yang ada di pola kedua ini, itu yang kita gunakan. Yang kita dapatkan tadi di pola 1. Ya. Lalu X1 sampai X9-nya kita dapatkan dari sini. X1-nya 1, X2-nya minus 1, X3-nya 1, sampai X9 1. Ini. Ya, X1, X2, sampai X9. Targetnya, Y-nya, pola kedua tadi sama dengan minus 1. Nah, dikali minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Kali masuk. Ya, dikali dulu, baru ditambah. 1 tambah minus 1, 0. 1 tambah 1, 2. 1 tambah minus 1, 0. Minus 1 tambah minus 1, minus 2. 1 tambah 1, 2. Begitu seterusnya. Lalu bias baru, kita pakai bias lama yang di pola 1, yaitu 1. 1 tambah Y-nya. Y-nya tadi adalah minus 1. Jadi 1 tambah minus 1, hasilnya 0. Nah, kita masukkan, diperoleh nilai W1 akhirnya 0, W2 akhirnya 2, 0, minus 2, 2, minus 2, minus 2, 0, minus 2, dan bias akhirnya 0. Ini. Nah, kita hitung ya ke dalam fungsi activation function-nya. Sama dengan sigma WI kali XI tambah B. Ya, karena B sama dengan 0 ini, maka ini tidak ada artinya ini toh karena dia cuma 0, maka ini bisa tidak samakan dengan sigma WI kali XI aja. Ya, B-nya bisa kita abaikan. Masuk ke pola ke-1. Kita hitung. Pola ke-1 itu berapa nilai X-nya? 1. Ya, 1, 1, 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1. Nih. Ini W-nya dulu, bobotnya dulu ya, baru X-nya. Jadi 0 dikali 1 tambah 2 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah minus 2 kali minus 1 tambah. Begitu seterusnya. Sampai W9 dan X9. Di total hasilnya 12. Nah, pakai apa tadi? Biner ya. Iya, biner ya. Nah, kalau dia bukan bipolar. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka diberikan nilai minus 1. Kalau lebih besar sama dengan 0, maka diberikan nilai 1. 12 lebih besar sama dengan 0, maka outputnya ya atau hasil akhirnya sama dengan 1. Untuk pola ke-1. Apakah sama? Sama, ya. Nah, kita cobakan ke pola yang kedua. Begitu juga caranya. Nilai netnya. Bobot dikali X1-nya di pola kedua. Nah, X1-nya pola kedua yang ini. Ya. X2, X3, X4 sampai X9.
Nah, kita kali masuk, lalu jumlahkan, hasilnya minus 12. Minus 12 itu lebih kecil dari 0 ya. Maka F minus 12-nya atau outputnya sama dengan minus 1. Apakah sama dengan pola kedua? Targetnya pola kedua? Sama, minus 1. Maka disimpulkan kedua pola ini pada jaringan Hebb rule itu bisa dikenali. Seperti itu, bisa dikenali dengan baik. Artinya bisa dia bedakan bahwa pola 1 itu nilainya 1, outputnya 1, pola kedua itu outputnya minus 1. Dalam hal ini pola ke-1 itu huruf T, pola kedua itu huruf U. Nah, maka setelah bagus hasil pembelajarannya, ini dikatakan bagus kalau sama dengan nilai targetnya. Ya. Nah, kita boleh nih kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengujian. Nah, kita uji menggunakan pola ketiga. Ini kalau polanya begini, apakah dia mengenalinya sebagai huruf T atau huruf U? Nah, kita masukkan nilainya. Pakai inputan bipolar. Ini 1, 1, 1, yang ini minus 1. Ya. Kita dapatkan X1 sampai X9-nya sekian, lalu menggunakan bobot yang terakhir tadi. Yang ini. Ini. W10, W22, W33, sampai W9 minus 2. Dengan bias sama dengan 0. Kita kali masuk nih. 0 kali 1 tambah 2 kali 1 sampai W9 kali X9. Hasilnya 8. 8 itu lebih besar sama dengan 0. Dia dikenali sebagai 1. Maka pada pola ketiga ini dia dikenali sebagai pola ke-1. Artinya lebih mirip dengan huruf T. Kita lihat ini ya. Mendekati huruf T. Mendekati. Seperti itu. Jadi kesimpulannya jaringan syaraf tiruan itu bisa mengenali pola masukan yang diberikan. Walaupun tidak sama persis dengan pola yang diberikan pada saat pelatihan. Jadi intinya dia mengikuti proses pelatihan yang kita berikan ya. Kalau kita latih dia untuk mengenali T dengan U, maka outputnya ya di antara dua itu aja. Seperti itu. Tidak keluar dari yang kita latihkan atau kita trainingkan. Seperti itu. Sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan untuk model Mikulov-Pitts dan Hebb rule? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ji? Sunyi senyapnya 40 orang ini tidak ada yang mau bertanya kah? Nggak ada, Ji, Dek? Halo, setidaknya menjawab iya, nggak ada, Ji, Bu. Supaya nggak merasa sendiri, Ji, Bu. Nggak ada ya? Jelas, Ji, yang Ibu jelaskan. Jangan sampai nggak jelas. Bisa, Ji, dipahami? Farhan, bisa, Ji, kita pahami, Dek? Iya, Bu. Cuman mungkin bisa dikirim nanti materinya, Bu. Iya, gampang itu. Ya, jadi supaya lebih bagus lagi pemahamannya, coba kita cari-cari kasus yang lain ya, kasus yang lain. Terus kita coba menggunakan model jaringan Mikulov dan Hebb rule tadi, ya. Cari-cari contoh kasus yang lain. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari itu adalah model perseptron dengan delta rule. Lalu itu pertemuan 9 ya. Pertemuan 10 insya Allah kita pelajari back propagation sama LVQ. Nah, learning vector quantization. Nah, seperti itu. Adapun yang lain kalau masih ada waktu ya nanti kita pelajari ya. Nah, sebisa mungkin kecerdasan buatan ini kita akan membahas sampai algoritma genetika ya, insya Allah. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan banyak-banyak beristighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa absen di kalam ya. Ya. Jangan lupa absen di kalam.